Kalau per teori memang, Mas Dani dikatakan per teori, begitu anak kita sudah masuk usia remaja, Mhm. maka kita merubah peran ayah ibu yang sangat mengarahkan, yang mendominasi, menjadi teman. Memang betul, itu per teori memang Oke. begitu. Sisi pandang saya adalah beberapa teman-teman yang seusia saya atau sedikit lebih tua Hmm. dan punya anak, mereka memang memperlakukan anak-anaknya yang sudah SMP sebagai teman, ngobrolnya aku kamu dan Hmm. sebagainya. Kalau dari sisi parenting seperti itu, Bu Astrid melihatnya seperti apa? Apakah ini Ya, penyebabnya? oke. Kalau per teori memang, Mas Dani dikatakan per teori, begitu anak kita sudah masuk usia remaja, Mhm. maka kita merubah peran ayah ibu yang sangat mengarahkan, yang mendominasi, menjadi teman. Memang betul, itu per teori memang Oke. begitu. Karena kalau nggak begitu, kita bakal ditinggal ya, Mas. Mhm. Anak-anak kita nggak akan cerita apa-apa sama kita, karena kita Oh, I menjadi makhluk see. yang jauh di mana gitu I kan. see. Nah, tetapi pada konteksnya, kalau menurut saya, kalau waktu kecil udah diajarin sopan santun, unggah ungguh, biarpun kita bersikap sebagai teman, nggak akan kurang ajar, Mas Daniel. Nggak akan kurang ajar, Oh, gitu oke. kan, dalam segala cara. Karena itu ditanamkan sebetulnya kan kalau ngomong norma ya, Mas Daniel, per teori lagi nih. Mhm. 10 tahun ke bawah mesti sudah ditanamkan. Karena kalau udah di atas 10 tahun, cara berpikirnya mulai kritis. Kalau bisa berpikir kritis, dia bisa mempertanyakan, kenapa mesti pakai tangan kanan kalau salam? Mhm. Gitu Mhm. kan, misalnya Mhm. ya, dia Mhm. bilang gitu ya. Kenapa saya mesti bilang selamat pagi, selamat siang, harus greeting, saya harus Mhm. salam gitu kan ya. Kenapa mesti bilang assalamualaikum Mhm. orang yang nggak ngelihat sama saya, misalnya gitu kan? Mhm. Mhm. Loh, kenapa saya mesti minta maaf, mah? Kenapa mesti minta tolong gitu kan? Kenapa mesti bilang terima kasih? Nah, kalau anaknya udah di atas 10, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan banyak. Bahkan Mas Daniel, saya punya klien yang Mhm. tanya, Mhm. masa anak saya tanya, Bu, kenapa sih sembahyang ini agama Islam ya, Mas? Mhm. Kenapa ngadepnya ke kiblat? Wong Tuhan kan ada di mana-mana gitu kan? Terus saya bilang, waduh kamu telat nih pasti ngajarin sholatnya. Iya, 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 iya. Oke. Yang nah jadi kalau ini ngomong teori lagi Mas Daniel ya, kalau nanam unggah ungguh pada anak-anak atau kita melatih unggah ungguh pada anak-anak itu mesti di bawah 10 tahun dalam bentuk kebiasaan Mas Daniel. Jadi Oke. nggak dirasa kan, tapi dibiasakan. Kayak misalnya kita duluan dong, kalau Mhm. misalnya anak masih kecil, selamat pagi sayang, baru bangun ya. Ayo ke sini, coba dirapiin dulu, cuci muka dulu. Kalau ke meja Mhm. makan mesti bersih loh, nggak boleh masih kotor begitu. Rambutnya disisir dulu, misalnya gitu ya. Mhm. Jadi kita dari kecil kita biasakan kita sendiri rapi, gitu kan. Lalu duduk mesti Oke. rapi, lalu Oke. kita kasih. Kalau memang ingin apa yang nyium tangan ya, kalau Mhm. cium tangan ya cium tangan dilatih. Jadi bagi anak kita itu bukan sesuatu hal yang berat karena itu bagian dari kebiasaan. Mhm. Nah, itu yang harus ditanamkan. Nah, sekarang kelihatannya Mas Daniel, ini yang lalai, ini yang tidak dibiasakan. Gitu Oke. kan? Jadi dibiarin lalu orang tuanya nyadar waktu anaknya mulai berangkat remaja mau dia tanamkan. Nah, itu tadi kalau udah remaja nanyanya kan jadi macam-macam itu tadi gitu loh Mas Daniel. Mhm. Jadi Mhm. susah Mhm. ditanamkan. Mhm. Gitu kira-kira yang saya amati ya. Apa Mas Daniel penyebab lalainya, Bu? modern kalau menurut saya ya, merasa bahwa itu terlalu kuno, nggak perlu lagi gitu kan rasanya Oke. karena sekarang mungkin fokusnya nggak ke apa ya, tidak membentuk perilaku anak Mhm. tapi fokusnya ingin bikin anak global gitu kan. Mhm. Anak global adalah anak yang seperti ada di media sosial kan Mhm. gitu ya, Mhm. yang ya menurut konsepnya kayaknya keren gitu Mas. Mhm. Nah, jadi kalau menurut saya kelalaiannya di situ. Tapi barangkali ya Mas Daniel, ini juga kelalaian generasi saya. Jadi generasi saya yang anak-anaknya Mhm. milenial gitu Milenial. kan ya. Lalu anak milenial ini kan kemudian punya Gen Z. Mhm. Jadi kan waktu saya sebagai orang tua yang punya anak milenial, kelihatannya saya juga lalai. Mungkin waktu itu kalau zaman saya ya yang apa sebelum milenial itu kan mulai masuk ya sosial media itu, Mhm. mulai masuk konsep-konsep parenting yang modern. Mhm. Salah satunya nggak boleh terlalu keras, gitu kan Ya, ya. ya, Anak ya. harus dikasih kebebasan, kan Mhm. gitu ya Mas Daniel. Mhm. Salah satu Mhm. kan begitu. Kemudian egaliter tadi, Mhm. gitu. Nah, tanpa dihayati bahwa perjalanan anak ini butuh dibimbing.
Jadi terus kemudian dilepas. Dan kalau mata saya sih ngelihat kecenderungan orang tua sekarang itu permisif ya Mas Daniel ya. Ya, ya. Jadi ya anak kalian Hmm. dibiarin, cenderung dimanjakan, bukan dalam arti kata dimanja dikasih barang-barang saja, tapi dibiarin. Dan dia bisa mengatakan apa saja, melakukan apa saja, terus nggak pernah dikasih tahu bahwa yang ini nggak sopan, bahwa yang ini nggak boleh, bahwa ada hal-hal tertentu yang dia mesti ikuti, nggak usah pakai tanya gitu ya. Nah ini yang kelihatannya kita semua kurang menanamkan, sehingga nanti hasilnya seperti kita lihat tadi, Mhm. menjadi berbeda yang kemudian buat kita jadi pertanyaan Mas Daniel, kita yang terlalu kuno ini ya, atau memang sudah terjadi pergeseran gitu Mas Daniel. Oke.